Yo 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 yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Untuk rekan-rekan, sanak famili, saudara yang saat ini sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya sehat selalu, semoga ibadah puasanya lancar. Yang sakit segera disehatkan, ya. Yang sakit segera disehatkan. Yang memiliki utang segera terlunasi. Yang apalagi, yang punya usaha, ya, yang punya usaha semoga usahanya lebih lancar. Yang kerjanya juga lebih 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 giat lagi gitu ya. Nah sekarang sudah ada bersama Amin, kita Bang amin. Teguh nih. Halo Bang Teguh. Halo, Insya Assalamualaikum warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selama 1 jam ke depan, ini kita akan mengadakan sharing, ya, sharing nih bersama Bang Teguh nih. Bang Teguh ini salah satu orang hebat yang ada di Bang Japar, Jakarta Utara. Dia bakalan memberikan sesuatu nih, sesuatu untuk kita gitu kan. Sesuatunya itu apa? Pantengin aja terus. Nah, mudah-mudahan nanti untuk di acara selanjutnya kita juga bakalan menghadirkan ya orang-orang Bang Japar yang hebat luar biasa. Dan bagi kawan-kawan yang mau menonton siaran ulangnya, insya Allah kita juga bakalan invite ataupun kita juga bakalan berikan linknya di YouTube. Kita akan upload acara ini di YouTube biar lebih bisa diulang-ulang lagi. Kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya lagi atau nanti juga kalau misalkan gimana nih, kalau misalkan saya mau bertanya-tanya tentang usahanya Bang Teguh, apaan sih usahanya Bang Teguh gitu ya? Bisa langsung nih DM Bang Teguhnya gitu. Nah, di sini kita Siap, juga siap. bakalan bahas nanti gimana sih tips dan triknya Bang Teguh menghadapi Ramadan gitu kan. Nah, sebenarnya Bang Teguh ini siapa sih? Nah, nanti kita bakalan temukan jawabannya di sini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu harus pantengin terus selama 1 jam bersama Bang Japar Jakarta Utara nih. Ya Bang Teguh ya. Siap, siap. Assalamualaikum Bang Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat kabarnya? Saya alhamdulillah di puasa Alhamdulillah kedua tetap ini, semangat. alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah tetap semangat ya Bang ya. Allah. Ya, semangat. Eh, Hari ini kira-kira kasih dikit bocoran dong Bang. Ini Abang bakalan bicara apa sih? Bakalan membagikan apa sih? Dikit aja bocorannya Bang di awal Bang. Paling bocoran ini saya ada produk yang cetar membahana kalau kalau bilang Waduh, bisa bisa dipakai, bisa jadi reseller juga nanti ada di sini kita kita paparin oh, gitu. produk yang cetar membahana. Wah, penasaran gak nih Tiap produknya gimana tiap cetarnya nih? Apakah jedar-jeder, jeduk-jeduk atau gimana nih jeda ya kan? jeduk. Nah, terus pantengin aja gitu ya. Nah, selain produk yang cetar membahana, ada tips apa lagi nih Bang? Nanti yang bakal dibagikan Bang, bocoran sedikit aja Bang. Tips cara mengurus surat izin. Kalau kita Oh, berusaha, usaha itu harus punya izin. Nah, disitulah kunci daripada usaha. Kalau udah punya izin enak, mau kemana aja lanjut. Bukan begitu wede, Bang Azari ya? punya izin ya Bang ya? Kalau Iya saya dong. belum punya izin nih Bang, jadi belum bisa nikah-nikah nih Bang, gimana itu Bang? Itu izinnya lain itu. Lain lagi ya Bang ya? Hmm. Nah, SIM, surat Bang, izin menikah. woi, mantap. Bang, ini ada yang bertanya-tanya nih Bang gitu kan. Sebenarnya Iya, Bang ya. Teguh ini siapa sih? Kita pengen kenal lebih dekat nih sama Bang Teguh nih. Ini sebenarnya Bang Teguh ini siapa? Tinggalnya di mana? Kemudian Bang Teguh ini sebenarnya profesi sehari-harinya itu apa? Dan sebenarnya Bang Teguh ini ada di mana aja sih Bang? Coba Bang dijelasin dulu Bang. Siap. Nama saya Teguh, panggilannya Teguh doang. Wede, Jadi orang Teguh panggil, doang. iya. Jadi saya tinggal di Jalan Pademangan 3, Gang 13, nomor 102, no, RT Ya, 3 RW 7, lengkap. Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Masya Gitu. Allah, mantap. Profesi saya, ya kalau bahasa orang sini mah pedagang ya, pedagang Wede, pelaku usaha. Iya, ah, pelaku usaha yang kalau kata orang atasnya mah wira swasta gitu. mantap. Ini Jadi berarti banyak duit dong jadi nih tiap hari pegang duit ya.
Amin, kalau didoain Bang Asari mah amin aja kita mah. Amin. Terus Bang, kalau kegiatan sekarang itu selain berwirausaha, Abang ada di organisasi atau apa sih Bang? Ya, saya kebetulan aktif di organisasi Bang Japar. Bang Hmm, Japar itu bukan nama panggilan ya, mungkin yang belum tahu ya. Bang Japar ya. itu singkatan Kebangkitan Jawara dan Pengacara. Itu Oh, banyak sekali ketua umum kita ah, mengarahkan untuk kegiatan sosial seperti ah, contohnya donor darah, ada pembagian santunan anak yatim, terus bagi-bagi. Yang penting itu berhubungan sama kegiatan sosial. oh Kenapa gitu saya Bang. eh, kenapa saya respect di Bang Japar ini? Itulah kita bekerja sama Allah. Kalau Hmm. kita bekerja sama Allah, itu digajinya seumur hidup, Bang. Oh Dibanding gitu. kita bekerja sama manusia. Kita bekerja hablum minanas juga, hablum minallah juga. Jadi ketika kita berkegiatan sosial, ini kunci ya, saya kasih tahu. Ketika kita berkegiatan sosial, kebetulan kita dibutuhkan sama butuhkan sama orang banyak yang berhubungan sama kegiatan sosial itu insya Allah kita langsung bekerja sama Allah. Jangan dilihat tolong dari teman-teman. Kalau kita berkegiatan sosial itu hanya dilihat dari nggak ada duitnya, nggak ada duitnya. Insya Allah kita akan digaji sama Allah Subhanahu Wa Masya Taala gitu bang kuncinya. Allah. Nah Bang Japar Berarti, ini itu ah, sangat banyak sekali kegiatan sosialnya. Jadi untuk selain jadi pengusaha, saya aktif di Ormas Bang Japar. Jadi kalau oh, teman-teman yang mau lihat apa sih Bang Japar mungkin itu maaf ya kelihatannya aja nih peci merah. Wah, ini janjian preman kampung jangan. Ini adalah simbol daripada kegiatan sosial. Jadi banyak hmm. banyak banget yang ada di Bang Japar. Itu aja. Dan juga aktif juga di Karang Taruna juga di wilayah Mantap. sebagai ketua RT, di RW juga sebagai staf pemuda. Ya, itulah kegiatan saya selain ART daripada berarti dong ini. iya, ini peci Pak RT. Masya Allah. Iya, gitu aja Itu nilai. siapa sih Bang kalau ketua umumnya Bang Japar itu sebenarnya siapa sih Bang? Orang kadang-kadang kan kita banyak nih Iya. organisasi tapi kita juga nggak tahu nih siapa ketuanya gitu kan. Sebenarnya Mm-mm. ketua umumnya kalau boleh cerita sedikit itu siapa sih Bang? Ketua umumnya itu teman-teman di sini pasti kenal. Hmm, Itu ketua DPD sorry anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta yaitu Bunda Faira Idris. Jadi Bunda Faira Masya Idris Allah. Bunda ini mengarahkan kita untuk apa sih artinya hidup di dunia ini untuk apa tubuh kita dibutuhkan oleh orang lain. Jadi sosial itu Bunda Faira sendiri sosialnya sangat tinggi sampai saat Oh, ini berarti kegiatan-kegiatan ini Bang Bunda itu ketua umumnya itu anggota DPD RI ya Bang ya? dan satu Ibu Fahira lagi Idris ya Bang ya? sebagai beliau masuk ke badan kajian MPR. Wah, Masya Allah, berarti orang hebat nih Iya, Bang. Patut kita cari tahu iya, lebih insya dalam Allah. lagi. Tapi mungkin kalau misalkan untuk mencari tahu lebih dalamnya, kita juga bisa gimana ya Bang? Apakah memang bisa langsung bertemu dengan beliau, ataupun bisa DM beliau, atau dari Instagram beliau? Kalau Instagram beliau itu gimana Bang? Caranya Bang? Ya bisa add aja ke apa ke Instagram beliau Faira apa sih saya lupa lagi kemarin. Fahira Idris ya Bang, Eh, kalau nggak salah ya? Iya Faira Idris nanti bisa dilihat di itu juga. Terus di Instagramnya juga ada. Cari aja Faira Idris di pencarian itu gabung aja langsung dengan beliau. Follow akunnya beliau. Itu di situ akan kita bisa lihat apa namanya kegiatan-kegiatan beliau sehari-hari itu saling berbagi, saling di kegiatan sosialnya itu banyak banget. Kayak di Facebooknya Masya beliau Allah. ada, di channel YouTube-nya beliau ada gitu. Insya Allah Masya ya itulah Allah. yang diajarkan ketua umum kita untuk saling berbagi. Masya Itu Allah. aja. Nah, kawan-kawan ini baru dasar aja nih. Kita udah banyak dapat ilmu pelajaran ya.
bahwa Iya. semua yang kita lakukan itu dasarnya harus ikhlas. Karena kalau kata Bang Teguh tadi ya, kalau kata kata Bang Teguh tadi, kalau kita bekerja bersama Allah, insya Allah Allah yang langsung gaji gitu ya. Oh Iya, mantap banget. betul. Kalau kita bekerja sama manusia aja langsung digaji bulanan, apalagi Allah gitu Betul. kan, digajinya Iya, harian gajinya lagi, seumur jaman hidup, lagi, menit lagi, detik lagi, wah luar seumur biasa. hidup, Seumur seumur hidup hidup lagi digaji. gitu kan. Hmm. Ini Iya, Bang iya, Teguh iya. ini selain dari Bang Japar, juga di Karang Taruna, juga di Ketua RT. Waduh lengkap nih. Berarti kalau Iya, kita mau ngurus apa-apa, bisa langsung ke Bang Teguh gitu kan? bisa, bisa. Iya, sekarang Hmm. di wilayah itu ngurus-ngurus itu nggak harus ke RT, bisa lewat sistemnya ada Alpukat Betawi gitu. Masya Jadi Allah. nggak harus ke RT, nggak harus ke kelurahan. Jadi minimal berkumpul ini nanti bisa dipelajari di aplikasi Alpukat Betawi gitu. Siap, Kalau untuk siap Bang, siap surat Bang. menyurat, Bang, ya. terus nih Bang, Bang Teguh nih sebagai aktivis ya, sebagai aktivis di Bang Japar, aktivis di Karang Taruna, aktivis dan sebagai ketua RT juga. Kira-kira Abang gimana sih perasaannya di bulan Ramadan ini Bang? Sukacitanya itu gimana gitu Bang? Coba dijelasin dikit dong Bang Ya, gitu, biar su- kita yang puasa ini bisa semakin semangat gitu Bang. Gimana tuh Bang? ya, sukacitanya sebenarnya itu kita pertama ya menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Insya Allah juga haus dan laparnya itu akan otomatis tersingkir. Jadi yang ada kita ini untuk selama bulan puasa ini apa tidak terasa lah untuk menyambut sukacita karena dari hati sendiri kalau Ramadan itu sebagai batu sandungan ya selamanya juga kita nggak bisa apa menikmati puasa gitu. Tapi kalau di dalam kegiatan itu banyak sekali. Kayak contoh di bulan puasa ini kita bisa berkegiatan sosial itu saling berbagi bentuknya ya bisa bagi-bagi takjil, banyak lain sebagainya seperti santunan-santunan itu sebenarnya kunci di kegiatan sosial di bulan puasa ini banyak ya, seperti di apa di wilayah-wilayah di wilayah-wilayah masing-masing gitu loh. Masya Jadi Allah. dengan Jadi kita bisa berbagi berkah bersama sesama gitu ya iya, Bang ya. Nah, iya, kalau betul. boleh tahu nih Bang, Abang tahu nggak sih kalau misalkan kita misalkan memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, itu keuntungannya apa Bang? Oh, keuntungannya itu kita pertama ya, kalau kita bisa memberikan apalagi untuk berbuka nih ya, kita Hmm. mendapatkan pahala orang puasa itu dengan tidak mengurangi pahala puasa orang tersebut. Seperti Wah, misalkan itu salah satu gaji dari eh, Allah tuh Bang ya. iya salah satu. Jadi kita Masya dapat pahala Allah. juga, dapat rezeki nanti juga dapat apa tidak tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu Masya gitu. Wah, banyak banget Allah. kalau untuk berbagi sama orang puasa gitu insya Allah. Mantap jiwa, berarti kita nggak salah pilih nih narasumber hari ini ya. Terus Bang, kalau misalkan supaya kita terus selalu ceria, selalu apa namanya ya, selalu kuat menghadapi puasa ini supaya kita itu terus gembira aja gitu, nggak lemes Hmm. lah, nggak males-malesan. Itu gimana tuh Bang? Ya kuncinya tadi balik lagi kita berdagang itu bisa mengurangi berwira swasta, bersosial itu salah satunya ya menghilangkan rasa haus dan lapar itu tiba-tiba udah sore kita berdagang misalkan di media sosial bisa kalau berdagang kan di mana aja mungkin secara offline secara online dan pokoknya di dalam puasa ini jangan sampai puasa ini menjadi halangan gitu. Kalau kuncinya, kalau puasa ini dari awalnya udah menjadikan kita halangan, saya yakin puasanya juga, aduh lama banget gitu. Tahu-tahu. Tapi kalau kita menerimanya dengan ikhlas, menjalani dengan ikhlas, dengan cara berkegiatan sosial, berusaha itu tahu-tahu wah lihat deh jam 5 bentar lagi ajannya nggak itu Berarti kita nggak agak berasa sedikit kemarinnya. ngibulin nih Bang ya. Jadi ngibulin waktu gitu dengan berkegiatan yang Iya, positif, membangun imun kita kita juga, kegiatan siasati. sosial, ketemu orang, terakhir-terakhirnya waktu itu kita kibulin. Tiba-tiba udah jam 5 gitu Jam kan. 5 ninggal ngabuburit, enak kan gitu kan. Kayak misalnya contoh nih Nah, sore nih, hmm, sore-sore berdagang.
Dagang, misalkan teman-teman ada yang dagang takjil kan, ada yang betul. dagang minuman. Wah, buka jam 3 kan, jam 3 kan lagi, gitu kan. Nah, Kita benar bawa benar kita benar. bawa dagang, tahu-tahu deh ajan. Itulah Lupa nikmatnya ya. daripada puasa. Iya, dapat Masya rezeki juga, Allah. pahala juga, Hmm. semuanya dapat dengan menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Hmm. Ngomong-ngomong nih Bang, tadi kan Abang memang kegiatannya kalau saya dengar ini ya seringnya itu berdagang ya Bang ya. Eh, Iya, Kalau boleh tahu nih Bang, mungkin semuanya juga pengen tahu nih. Abang itu sebenarnya dagang apa sih Bang? dagang saya ini sebenarnya banyak. Ini Banyak. saya ceritain dari Kalau awal ya. yang bisa kira-kira dibagikan ke teman-teman yang bisa jadi reseller, kira-kira apa nih Bang dagangannya Bang? Nah, ini jadi kalau untuk yang tadi saya bilang apa sih usaha apa barang yang bisa setar membantu ini saya ada Wajib. contoh. ah ini nih Wajib, mantap. Ada langsung contohnya ya. Bisa pasti dijelaskan tuh Bang, itu teman-teman apa tahu, tuh Bang? pasti teman-teman tahu, ya kan? Hmm. Apa yang ada di pikiran? Pasti pasti tahu. Ketika kita melihat ini adalah bukan sunlight. Kalau sunlight memang kemasannya seperti ini. Kita Heeh. jual pertama sabun cuci piring. Woi, Nah, sabun cuci mantap. piring ini kenapa saya bilang itu bisa cetar kemana-mana, bisa pakai orang. Karena ini seperti apa ya? Kita melakukan sesuatu pasti akan bersih-bersih. Seperti kita Betul. sahur, berdagang Ya, makanan, terus berbuka puasa, pasti ada bekasnya. Bekasnya itu piring ya nggak? Piring yang udah betul 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 dipakai, betul. gelas yang udah dipakai, seperti kayak restoran-restoran yang produksi yang lemak-lemak, pasti ini udah jadi sahabat. Betul. Di sini kita produksi sendiri, Mm-mm. namanya sabun cuci piring kreatif. Kita produksi sendiri bersama teman-teman yang ada di Karang Taruna, teman-teman yang kebetulan juga pada nganggur. Kita bikin satu komunitas namanya Rumah Kreatif, dan akhirnya di situ juga tercetus. Oke lah, kita istilahnya kita jual aja dan kita bisa berbagi juga dengan membeli produk ini, dengan bisa berdonasi gitu loh. Jadi dari Masya keuntungan Allah. ini kita ambil sedikit untuk anak-anak yang memang belum beruntung, terus juga bisa Mhm. kita bisa apa namanya, bisa berbagi juga di luar seperti Jumat Berkah gitu, mungkin Mhm. apa namanya bisa kita lakuin dari hasil donasi ini. Dan ini juga kenapa saya bilang ini tuh produknya bagus. Ini produk sangat-sangat bagus karena boleh di apa namanya, kita ini berani jamin kalau memang beli produk ini jelek, kita akan kembalikan uangnya. Kalau hasilnya tidak baik, itu yang berani kita kasih jaminan gitu loh. Masya Jadi insya Allah Allah. produk ini sama dengan produk Sunlight, dan yang busanya banyak, yang hasilnya bagus, jadi tidak ngejar busa juga, jadi bisa ngangkat lemak semuanya itu. Dengan produk ini insya Allah akan inilah akan puas karena harganya juga murah, bisa bisa menjadi reseller juga gitu loh. Jadi caranya Bang. misalkan Eh, ya siap. bisikin, bisikin dong Bang, harga jual ya Bang ya, bukan harga reseller. Harga jual Bang, bisikin dong Bang, biar pada tahu nih Bang Harga ini. harga jual sebenarnya ini buta ya. Kita Eh, patokan aja sama yang produk Unilever, yaitu nggak apa-apa nyebut merek ya, tadi udah nyebut nggak soalnya. apa. Kayak produk Nggak itu ada disclaimer Sunlight. nih Bang, nggak ada iklan gitu. Iya, jadi kita lihat kalau beli di Indomaret itu harganya 14.900. Nah, dengan produk ini harga jualnya ini buta, Bang. Jadi antara 8.000 sampai 10.000. Teman-teman ada yang jual Mantap. 8.000 silakan, 9.000 silakan, 10.000 silakan. Ya kalau memang kalau memang di atas 10.000 lebih bagus lagi gitu loh. Jadi Mantap. teman-teman Bang, kalau sendiri untuk yang dengan 10.000 itu ukuran berapa tuh, Bang? ini bebas. Maksud saya gini, teman-teman ada yang jual 8.000 sampai 10.000 gitu dengan produk ini Mm-mm. gitu. Itu Jadi semakin ukurannya kita berapa tuh, Bang? jual, Berapa mili tuh, Bang? ini 450 mili.
Nah, Mantap. kalau Berarti di kita kalau Indomaret, misalkan kita bisnis sabun ini, sambil kita berbisnis, kita juga sambil beribadah, sambil sedekah gitu Bang ya? iya, berdonasi Masya juga. Allah. Kemudian kalau Gitu. perjalanan bisnisnya ini Bang, itu sabun cuci kalau saya lihat. Ada lagi nggak sih Bang selain Mm-mm. sabun cuci Bang? Ada juga ini saya ambil lagi nih apa? Softener, pelembut Oh, pakaian. Heeh. Masya Allah. Yang bikin nyaman ya Bang Ini ya? iya. Bikin nyaman di hati. Ya, 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 Jadi ya. nah, ada produknya namanya softener dengan merek Bifresh. Mm-mm. Bifresh juga teman-teman juga kebetulan produksi juga produk home industry, tapi di sini sudah ada izin edarnya semua. Jadi apabila teman-teman mau jual juga silakan gitu. Mm-mm. Mau langsung jual harganya juga orang jualnya itu 10.000 kalau ini. Tapi Harga kalau di kita pasarannya lihat Bang ya? harga Berarti di lebih pasarannya murah kita dari jual merek 10.000. XYZ itu yang di luar ya Bang ya? Iya, Masya itu juga lebih Allah. murah. Sekarang sekarang begini, kalau ada barang yang lebih murah tapi hasil sama, kita mau makan istilahnya kita mau menggunakan mereknya apa menggunakan barangnya? Barangnya Pasti dong. menggunakan barangnya. Mereknya paling Betul. dikelotokin udah kelar Ah. gitu, Bang. Nah, itu sabun cuci piring udah. Kemudian pelembut pakaian sudah. Ada lagi nggak Bang Hmm. kira-kira Bang? Ada lagi ini yang ini sampo mobil, ada juga Wah. sebenarnya deterjen cair, cuman kemarin diborong. Jadi deterjen deterjen Habis ya Bang cair ya? ini Eh, iya, hmm. saya lupa lagi mau nyisain. Tapi ntar itu kita udah ada produksi, kebetulan produksinya Betul, nggak di betul, rumah, betul. ada di satu tempat. Jadi ini ada sampo mobil. Hmm. Sampo mobil ini ukuran 1 liter itu harga jualnya 20.000 harga jualnya Mantap. gitu. Satu Ini liter dua lumayan puluh loh. ribu. Heeh. Iya hampir separuh loh kalau kalau mau jual ini loh. Karena ini barangnya juga Mantap bagus. kali ya. Tapi Eh, Bang, kalau misalkan aman. ada orang yang mau jadi reseller, itu harganya dibisik-bisik di bawah gitu Bang ya, atau di DM Ya gitu Bang ya. dibisik-bisik Eh, aja DM aja. eh, WA juga boleh gitu. Boleh pokoknya nanti betul. sistem penjualannya COD bisa nanti. Tapi yang penting ada Hmm, minimal pengambilan gitu. Kita betul, betul, anggarkan betul. COD aja gitu. Kalau Di WA itu kemana Sabun Bang? Air. WA saya eh, bisa dicatat ya teman-teman ya, ini WA Iya. saya 0895 Ah, 2462 mm. 6770 itu WA-nya. Nah, iya Diulangin betul. ya. Betul. 0895 2462 6770. Nah, jadi Gitu. bagi kawan-kawan semuanya, kalau misalkan mau jadi reseller sabunnya Bang Teguh Ya. nih, bisa hubungi di 0895 2462 6770. Atau bisa juga Iya. nih di DM di Instagramnya Bang Teguh. Apa tuh Bang? Instagramnya Bang? Boleh. Instagram Teguh doang underscore Teguh underscore doang underscore 13. Nah, Nah, Teguh underscore doang Teguh underscore underscore doang. 13 gitu ya. Nah, Iya. Bang, ini ada yang nanya lagi nih Bang, katanya kalau Ya. misalkan kita mau jadi reseller kan udah dikasih tahu tuh bisa hubungi WA atau bisa DM. Nah, Mm-mm. terus itu kalau misalkan bisnisnya itu ataupun penjualan sabunnya itu Bang, bisa kemana aja sih Bang dan bisa gimana caranya Bang? Pemasarannya Bang? Eh, Pemasarannya itu bisa lewat marketplace, bisa secara umum jual ke apa namanya ke user langsung, Hmm, bisa bisa ya di pihak-pihak instansi terkait itu juga bisa atau langsung ke user lebih baik ya karena eh, di sini kita agar apa reseller ini bisa untung yang sebesar-besarnya gitu loh. Masya Jadi Allah. dari Bang, harga harga ah, pembelian kita ini user bisa jual istilahnya sebanyak-banyaknya ngambil untung. Kita mah ambil dikit aja yang penting lancar tapi reseller bisa untung banyak gitu. oh begitu. Bang, selain reseller, abang sebenarnya kalau untuk di produk sabun ini buka juga nggak sih untuk dropshipper, Bang?
Artinya kalau dropshipper itu kan dia ambil barangnya Hmm. dulu ataupun barangnya itu tidak Oh dari iya, perantara si penjual, Bang. Dari abang langsung ke iya, pembelinya yang ngirim gitu, Bang. Bisa nggak sih, Bang? iya. Kalau untuk saat ini belum, karena Belum memang ya? kita masih melayani yang offline-nya dulu nih Bang. Jadi offline-nya dulu ini juga kita alhamdulillah udah mulai banyak. Untuk sementara kita yang offline, cuman pasti akan nanti akan kita pikirkan juga Bang. Karena memang Masya Allah. Karena salah karena satunya digital produksinya itu ini harus memang harus ini ya, Bang ya. uh, Produksinya manual, memang masih terbatas karena kendala di SDM ya, manual. Bang ya. Iya, Heeh. karena teman-teman juga kan melayani yang di wilayah-wilayah ini yang reseller di wilayah kita ini sudah mulai banyak. Jadi terus berkesinambungan. Tapi kalau memang nanti teman-teman kita baru bisa melayani COD aja paling. Mantap. Bang, Iya. eh Ya. itu kayaknya di komentar kita sudah banyak yang buat komentar tuh, Bang. Nah, minta Ah, disapa tuh, Bang. Sapa dulu dong, Bang. halo. Mantap. Hmm. Terus Bang, kalau di bisnisnya Bang nih Bang, kasih bisikan dikit Ah, dong Bang. Sekarang itu penjualannya apakah hariannya atau mingguannya atau bulanannya itu mencapai berapa pieces sih Bang? ini kita baru sekitar sebulan ya produksinya itu setiap sekali produksi itu sampai 300 sampai 500 botol tergantung permintaan. Apabila ada permintaan itu kita langsung produksi besar gitu loh. Jadi kalau untuk permintaan yang biasa-biasa aja tetap kita produksi gitu. Sekitar sekali produksi bisa 300 gitu. Jadi Hmm. mungkin kalau untuk itu bisa kadang 2 hari gitu. Kita sedang sedang meningkatkan produksi aja lah sifatnya gitu. Insya Berarti Allah dua nanti hari kalau itu ada sekitar 300 botol gitu Bang ya? kalau ada permintaan bisa kita genjot sampai 500 gitu. Wah, itu dibilang Kalau ada baru loh. permintaan. Itu dibilang baru. Iya, Padahal angka 500 alhamdulillah itu baru sudah banyak sebulan. loh Bang. Iya, alhamdulillah kita Hmm. memang dari awalnya nih niatnya itu Hmm. nolong teman-teman produk ini tuh biar dijualkan ke misalkan ada sesuatu kelompok pemuda yang mereka punya keinginan misalkan, Bang, kita mau bikin acara cuman duitnya nggak ada nih Bang. Nah, karena itu Masya Allah. sosial akhirnya iya kita bantu dengan ini ya udah kalian jual ini aja, tapi yang penting modalnya kembalikan ke kami. Nah, kalian lebihnya itu bisa ambil gitu. Seperti contoh, kita ini merubah mindset teman-teman ini dari apa namanya menyebar proposal gitu loh. Kalau proposal itu kan Oh, minta-minta gitu kan ke sana ke betul sini. betul betul Nah, betul. akhirnya kita rubah di wilayah itu kita rubah mindset otak mereka ini menjadi pedagang. Bukan berarti Mhm. pedagang kita suruh ini, karena kalau dengan berdagang tapi dengan donasi minta donasi itu misalkan harga 10.000, insya Allah yang mau ngasih sumbangan itu bisa kasih 20.000 gitu loh. Itu yang saya ngerubah mindset teman-teman untuk kegiatan sosial seperti Karang Taruna, Majelis Taklim, mungkin di Ormas dan di Ibu-Ibu Dasawisma mereka melaksanakan ini gitu loh. Berarti bisa dikatakan ini berdagang sambil beramal ya Bang ya. Iya. Dunianya dapat, akhiratnya lebih dapat gitu ya. Akhiratnya dapat. Dagang Memang sambil awalnya sedekah gitu. niatnya seperti itu Bang. Kita Masya memikirkan teman-teman Allah. nih. Tapi ya alhamdulillah Allah kasih jalan. Allah Hmm. kasih jalan. Kita kenal teman-teman yang memang punya ahli di bidang semikal ini dan akhirnya ya sedikit-sedikit bisa buat mereka lah gitu sedikit-sedikit. Karena memang baru sebulan kita bikin alhamdulillah gitu Bang. Baru Masya sebulan. Allah. Bang, ini kita mau sapa-sapa dulu nih Bang. Nah, ini Oke. ada dari Mako nih, ada Bu Novita udah hadir. Nah, kemudian ada juga dari UMKM Jakbar nih, Jakarta Barat nih, hadir juga nih. Nah, terus Iya. ada juga yang dari mana lagi nih? Dari pusat Bu Fitri. Wah, Mako juga nih hadir Oh juga iya. nih Bang. Kita mau sapa dulu Halo nih. Bu Fitri, halo. Nah, Bu Halo Pak Fitri, Bu Rami. Rahmi, ada Bu Novita ya. Wah, Iya. mantap banget nih. Pak Wasit Alhamdulillah. juga udah gabung nih Pak Wasit. Eh, Pak Wasid juga udah nih ya.
Pak Was ini Iya dari bang, Pancoran dan nih Bang. Alhamdulillah mantap. tetapnya bang, Banyak banget nih orangnya yang bergabung, alhamdulillah antusiasnya Bang ya. orangnya punya Nah, potensi juga nih di bidang UMKM. mantap. Ini Bang Teguh ini ternyata diem-diem ya. Dia katakan tadi cuman 500 lah. 500 kok cuman sih Bang? 500 itu menurut kita udah gede tuh Bang 2 hari. Aduh. Iya, Nah, tipsnya supaya gede itu kan tadi Abang bilang kita bekerja sambil beribadah. Artinya kalau misalkan kita mau bikin apa namanya? Mau bikin kegiatan, apakah kegiatan hmm, keagamaan, sosial dan lain-lain, kita tidak perlu lagi menyebar proposal tanpa ada yang dijual gitu ya Bang ya. Kita rubah iya, mindsetnya, ada yang kita jual, sambil kita kasih ah, tahu bahwa kita ada kegiatan. Kalau mau lebih kegiatan. silakan, mau harga pas juga Iya, yang silakan, gitu ya Bang ya. betul. Iya Tanpa betul. ada pemaksaan. Nah, itu ide yang bagus tuh Bang, pemasaran pertama. Kemudian tadi Abang juga bilang pemasarannya di komunitas-komunitas yang memang kira-kira mereka pengen mencari pemasukan lebih, mereka bisa Mm-mm. bantu jualkan. Wah, itu juga dua trik yang sangat luar biasa tuh. Kemudian yang Iya, ketiga nih Bang, apakah mungkin kalau misalkan reseller-reseller ini misalkan punya kenalan rumah makan, kemudian iya. punya kenalan apa warung bakso, warung warung mie ayam misalkan atau warung-warung Seblak. makanan sejenis yang kira-kira mereka mau pasarkan ke sana itu kira-kira gambaran Abang itu lebih bagus atau biasa aja gitu atau lebih bagus Bang gimana Bang? Jadi kuncinya ini kalau bisnis ini kan namanya berkelanjutan ya, Bang ya. Ya benar benar Kalau benar. berkelanjutan itu artinya ketika kita beli produk dan dia akan beli lagi, beli lagi, beli lagi, Betul betul gitu. betul. Kuncinya seperti itu. Jadi untuk penjualan kemanapun, seperti warung bakso, warung seblak, ke catering-catering, itu yang penting dia menjual kualitas. Kalau Mantap. kualitasnya bagus, insya Harga Allah saya murah. harga murah, barang bagus, pasti akan balik, pasti akan Hmm, nyari nyari teman-teman yang jadi reseller. Yang penting tinggalkan aja nomor HP gitu loh. Eh, Insya Allah pasti dia akan contoh nih ya. Kebetulan di wilayah saya jual ke temen, dia betul. jual, saya jual untuk usahanya dia, dan Hmm. dia nggak lama nanyain lagi, bang masih ada nggak? Oh banyak. Yaudah deh, saya pesen 7 jerigen. Dia Wih, bukan begini lagi. Tadi awalnya saya jual satu, dia kan kebetulan dia kerja di catering gitu kan. Kita juga melayani jerigen-jerigen yang 5 liter. Wah, saya di mantap. luar ekspektasi saya kan. Nah, Berarti itulah makanya saya bilang ketika kita jual produk yang baik dan murah pasti akan dicari orang. Jadi insya Allah nih ketika kita jual, kita nggak jual putus. Memang jualnya kan putus nih ya. Tapi kan aha. artinya kita jual kualitas. Ini kualitasnya kenapa saya bilang saya berani jamin. Teman-teman teman saya ini teman-teman yang di ahli semikal ini dia pernah pengadaan barang untuk sabun sunlight. Jadi mereka tahu kalau semikal itu kan resepnya itu ada rahasia-rahasianya. Tapi Hmm. dari teman-teman yang udah ahli dalam ahli semikal ini, makanya saya berani jamin ini kualitas sama dengan sunlight gitu loh. Jadi insya Allah kalau teman-teman dari reseller ini sendiri mau jual produk ini bukan bukan ngomong pasti ya, ngeduluin ngeduluin Allah. Jadi Iya insya betul betul. Allah akan dicari lagi, dicarinya bukan bukan dicari suruh ngapain, dicari lagi produknya gitu. Masya Allah. Gitu, Jadi iya. bahkan ada repeat order dan repeat order ya Bang Iya, ya. Nah, insya tadi Bang, Allah. eh, Bang, tadi kalau saya dengar itu Abang ada sabun cuci piring, bener ya Bang ya? Nah, ada juga Ya, sabun cuci mobil atau sampo mobil. cuci mobil, Kemudian ya itu ada pewangi softener, pakaian. Nah, itu ya ada pewangi pakaian pewangi. itu maksudnya sabun cuci pakaian atau memang pewanginya kayak Molto gitu Bang? Iya, jadi pelembut, ada juga pewangi. Jadi kalau mau gosok setrika itu kan disemprot-semprot itu kan pelicin, Oh, pelicin dan pelicin pewangi. pakaian ya Bang ya? Kalau softener itu pada saat mencuci, Betul betul pada betul saat betul mencuci betul. baju gitu. Dan satu lagi Kalau ada sabun cuci deterjen cair pakaian ada juga. nggak sih Bang? Ada sabun deterjen cair. Kebetulan tadi saya bilang diambil nggak disisain lagi, makanya tadi sampai mau contoh aja lupa saya.
Itu ada, jadi ada 4 sebenarnya ya. Ada 5, sorry, ada 5 nih ya. Hmm. Saya ulangin lagi dari awal ya. Sabun cuci Ya. piring, terus softener pakaian, pelicin pakaian, sabun deterjen cair, sama sampo mobil. Nah ini satu lagi sebenarnya saya lagi eksplor untuk produksi karbol itu dengan karbol wangi. Ini lagi kita explore dulu, baru nanti kalau hasilnya udah baik kita akan jual juga karbol wangi dengan harga yang di bawah standar gitu. Mantap, keren, sukses terus Bang Teguh. Amin, Bang, amin, amin, makasih Bang. selain dari yang disebutkan tadi, sabun cuci piring, deterjen cair, softener, kemudian pelicin pakaian, kemudian sampo apa mobil, kemudian Mobil. Abang kan katanya bakalan mau explore nih karbol nih ya. Ah, Nah, kira-kira Abang ada nggak sih Bang, kan saat ini masa pandemi ini nih Bang, masa ya. pandemi, orang kan kadang banyak juga nih yang penyuka binatang Bang. Salah satu Oh contohnya iya, saya itu demen banget sama kucing Bang. kucing. Kira-kira Abang ada sama tim nih, ada kepikiran nggak sih mau bikin shampoo apa? Sampo pet shop Kucing gitu? ya, pet shop Shampoo ya. kucing gitu Ya, kan? itu sih pernah kemarin juga saya ngobrol sama Mm, reseller saya juga. Itu dia ada bener. permintaan sampo buat kucing. Ya gini, Hmm, ini kan karena kan kita pasti pasti akan eksplor setiap permintaan yang memang benar-benar baik dan digunakan. Insya Allah nanti dengan teman-teman kita ngobrol bagaimana sih caranya, bisa nggak kita bikin sampo kucing, nanti kita sampaikan ke tim nih di rumah kreatif. Insya Allah pasti akan kita Masya eksplor Allah, juga, jadi insya titik Allah. terang nih Bang ya. Nah, Iya jadi benar, untuk masukan dari kawan-kawan, kemarin. teman-teman yang pecinta kucing, siap-siap Ditunggu aja aja ya. nih. Terus nih, simpan WhatsApp-nya Bang Teguh nih. Bentar lagi Ya, sampo kucing yang apa harganya murah, tapi kualitasnya melejit nih, kualitasnya. melangit nih Iya, gitu kan. nanti insya Masya Allah Allah, kita memang explore. luar biasa Bang Teguh ini ya. Nah, Bang, ngomong-ngomong tentang bisnis Abang nih, Bang. Semua Ya, bukan bisnis Abang sih sebenarnya ya, bisnis bersama gitu, Bang ya. Di hmm. rumah kreatif gitu kan, Bang. Nah, sebenarnya kalau misalkan orang mau bangun bisnis ataupun bisnis Abang yang kira-kira saat ini saya katakan kategorinya memang sudah apa ya, sudah lebih meluas gitu ya ke masyarakat. Itu kan orang kadang-kadang bertanya nih Bang tentang izin gitu Bang. Apakah itu Ya, dari izin BPOM atau perdagangan atau tentang izin apa ya, izin berusahanya. Kira-kira kalau produk dari rumah apa tadi Bang, rumah kreatif. rumah kreatif. Nah, dari rumah kreatif ini Bang, kira-kira sudah ada izinnya atau belum sih Bang? Izinnya sudah ada, jadi teman-teman tinggal jual aja Mm-mm. produk kami ini. Jadi sebenarnya sih kuncinya izinnya itu kita juga bisa bisa kok Bang bikin. Jadi lewat jalur jalur yang legal juga. Seperti Betul. eh, ada, kita bisa ngurus ke kecamatan, itu namanya IUMK. Nah, Nah, itu gimana IUMK, tuh Bang? IUMK itu apa sih panjangannya? Izin usaha mikro kecil. Jadi di sini semua digratiskan cara pembuatannya. Jadi yang penting teman-teman di sini punya usaha, nanti silakan isi formulir. Setelah itu kelengkapan-kelengkapannya nanti di situ tertulis juga. Nah, setelah itu nanti diajukan ke kecamatan terdekat. Seperti kebetulan saya di Kecamatan Pademangan, kita ajukan. Nah, kita ajukan itu nanti akan satu paket dengan Jackpreneur gitu loh. Oh, Satu begitu paket Bang. Berarti di dengan kecamatan ya Bang, Jackpreneur bukan di kelurahan ya Bang ya? di di kecamatan, karena di kelurahan juga pasti larinya ke kecamatan. Oh, Tapi gitu. kalau memang kecamatannya jauh, bisa di kelurahan. Kebetulan di wilayah Hmm. saya ini kecamatannya nggak beda jauh maka kelurahan, jadi lebih baik ya saya ke kecamatan gitu loh. Itu Kira-kira nih dia. Bang, yang Abang tahu nih Bang ya, persyaratan Hmm. untuk mengurus IUMK, persyaratannya itu apa aja sih Bang? Yang pertama, Hmm, persyaratan punya mengurus UMK itu punya usaha, pelaku usaha. pasti. Karena nanti akan pasti, ya nanti akan
diminta foto background, kita sedang megang surat pernyataan, terus dengan yang apa dengan pelanggannya, lagi berhubungan dengan pelanggannya, terus yang ketiga foto produk. Itulah salah satu syaratnya. Setelah itu nanti isi formulir dengan lengkap, dengan dibubui materai 10.000. Nah, nanti itu bisa langsung ke kecamatan. Itu udah salah satu cara yang mudah. Jadi nanti tinggal menunggu panggilan aja dari kecamatan sekitar seminggu paling lama 2 minggu. Tapi karena mungkin beda-beda ya di tempat-tempat, ada yang cuman 1 jam langsung jadi, ada yang seminggu langsung jadi, 2 minggu, ada yang 2 bulan. Yang penting kita rajin nanya aja, kapan sih itu IUMK saya jadi. Jadi nanti setelah jadi, nah nanti akan dipandu tuh, misalkan produk teman-teman apa, nanti dipandu di Jackpreneurnya itu izin edarnya, terus sampai ke daripada hak mereknya gitu lah, hak paten mereknya, itu semua secara gratis. Cuman memang ada beberapa jeda waktu yang memang kan di sana harus diproses dulu, Bang. Jadi yang gitu. penting kita hubungannya langsung sama tim Jackpreneur masing-masing kecamatan. Gitu. Yang Kemudian itu perlu nggak sih, Bang, sama KTP, KK, dan NPWP itu perlu atau enggak, Bang? Itu karena memang kan di kecamatan, dan kayaknya itu harus wajib KTP DKI gitu loh. Oh gitu. KTP DKI dan KK itu dilampirkan memang dan isi formulir. Itu mudah. NPWP kok, juga wajib, Bang, ya? NPWP kalau ada dilampirkan tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Oh gitu. Kebetulan. Jadi bisa kita rangkum nih, kalau misalkan pelaku usaha yang mau ngurus izin IUMK, izin usaha mikro kecil, itu harus memiliki usaha, ya Bang ya. Kemudian ada foto usahanya, bener ya Bang ya. Kemudian ada foto saat dia dagang. Ada foto produknya. Kemudian dia juga ada surat pernyataan yang difotoin juga. Iya, dipegang. Terus formulir yang didapatkan dari kecamatan ya Bang ya? Iya, benar. Nah, itu diisi semua, dilengkapi, baru datang ke kecamatan, baru nanti supaya cepat jadinya, itu mereka sering-sering aja bertanya gitu Bang ya? Sering-sering nanya. Jadi kita akan nanti dia akan ngelihat kalau jadi nanti cek. Jadi kalau kita sering nanya juga, dia juga oh iya akhirnya inget nama kita akhirnya gitu. Mantap. Iya, jadi apalagi Pak RT diinget terus gitu ya. Jadi setelah nanti IUMK jadi, nah nanti akan dihubungi dari Jackpreneurnya itu sendiri. Jadi apabila nanti ada pelatihan di sana, itu akan dihubungi. Seperti banyak tuh, ada pelatihan misalkan mau apa nih, pelatihan bengkel, pelatihan memasak. Tapi saat ini mungkin ya karena suasana masih pandemi, itu kebanyakan menggunakan webinar. Kalau dulu mungkin kita pelatihan, tapi untuk saat ini menggunakan webinar gitu untuk mengurangi kerumunan saat ini gitu. Pelatihan online ya Bang ya? Iya, kebanyakan itu webinar dulu. Bang, terima kasih banyak nih tips-tipsnya nih. Kembali lagi nih Bang ke usahanya Bang Teguh nih. Ada pertanyaan pertanyaan titipan begitu Bang. Nah, kalau harga reseller kan bisik-bisik nih di WhatsApp. Iya. Juga bisa bisik-bisik di Instagram gitu ya Bang ya. Tapi Bang, kalau misalkan minimal order untuk reseller itu berapa sih Bang? Kalau mungkin kalau bisa datang, jadi minimal order itu kalau kita COD itu minimal 1 dus isi 24 piece. 1 dus isi 24 piece. Nah, itu bisa kita antar, tapi kalau sedikit-sedikit datang aja ke rumah. Ambil sendiri gitu ya Bang ya. Dekat kok di Pademangan, Jakarta Utara. Apalagi kalau daerah naik motor bisa, tapi kalau misalkan ya itu tadi untuk minimal pengambilan kita bisa COD gitu, kita antarkan. Berarti ada 2 kategori nih gitu Bang ya. Yang pertama kalau misalkan mau diantar langsung, atau yang kedua ini kalau misalkan mau datang sendiri. Kalau yang mau diantar langsung itu minimal 1 dus isi 20 pieces.
Iya. Kalau Betul. misalkan datang sendiri, ambil di tempat gitu ya, ambil di tempat Bang Hmm. Teguh, itu Iya. boleh satu juga gitu ya. Satu juga boleh. Iya. Boleh mau Mantap. buat sampel dulu nggak apa-apa kita layanin. Nah, udah terjawab kan yang nanya? Ayo, Iya. yang mau bertanya lagi silakan loh ya. Terus Bang, kita sebagai pelaku usaha nih Bang, kira-kira Ya. apa sih Bang yang membuat kita itu memang harus memiliki usaha gitu Bang? Karena kan kadang-kadang ada orang yang usahanya katakanlah kalau rugi hari ini udah lemes gitu Hmm. kan. Iya. Ataupun pertama jualan nggak laku atau lakunya sedikit udah lemes gitu. Kira-kira kalau misalkan terjadi hal seperti itu kita tuh harus gimana Bang gitu? Gini, yang pertama kita tanamkan dulu berdagang itu sunnah Rasul. Bener gak? Masya Allah, Berdagang berdagang itu sunnah sunnah Rasul. Rasul. Sunnah Rasul kalau udah kita tanamkan seperti itu, kita berserah diri sama Allah. Itu semua orang dagang nggak bisa langsung sukses. Semua itu nggak bisa langsung rame, nggak bisa langsung kaya ya bahasanya ya. Betul, Itu betul, 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 semua betul. semua ada masanya. Ada kan apabila kuncinya itu kan apabila kita sabar, insya Allah kita akan dikasih kesuksesan dari awal. Semisalkan kita banyak loh pengusaha-pengusaha yang awalnya berjajal di usaha ini ya nggak maju, eh, kebetulan ganti lagi haluan usaha ini nggak maju. Tapi ketika ketiga sampai keempat kalinya, insya Allah Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui. Dengan kita berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa itu eh, apa namanya, seperti kita naik tangga pelan-pelan. Ya saya juga dulu kebetulan saat ini juga kalau pagi ini saya dagang nasi ulam nih ya. Betul, betul, Itu betul. memang awal-awalnya itu ya sedikit. Awal-awalnya sedikit. Awal dagang 2 liter itu istri, oh kok nggak habis gitu. Akhirnya naik 2 liter, 5 liter, 10 liter sampai alhamdulillah sekarang 15 liter aja cuman dagang cuman 3 jam alhamdulillah gitu loh. Masya Jadi itu Allah, 15 liter 3 jam loh ya. iya. Itu kalau dilihat sih, wih, rame banget. Enak ya dagang rame lah. Iya, kalau sampean kan ngelihatnya lagi ramenya. Kalau dulunya kan Betul. kita dari nolnya kan nggak tahu gitu kan. Betul, betul, Iya gitu betul. loh. Jadi Pasti ada intinya kalau masanya. misalkan kita mau berdagang, kita itu memang harus kuatin mental dulu gitu ya Bang ya. Ah, Nah, bener, bener jadi kalau Bang misalkan Azan. mentalnya udah kuat, kalau misalkan 1 2 hari sepi ya itu wajar lah perjalanan gitu ya Bang ya. Wajar. Cuman Hmm, bukan berarti kita berserah nih Bang. betul. Mungkin kalau tadinya kita dagang sesuatu sepi nih. Hmm. Kita juga harus menyesuaikan diri juga Bang. Contoh Nah, kita melirik apa sih yang ada. Misalkan kita tiap hari kan megang handphone ya nggak? Megang betul. handphone ini tiap hari kita belanja di Lazada, kita Ya, belanja di Tokopedia, nonton betul. Instagram, nonton Facebook. Nah, ketika kita dagangan sepi, kita harus putar otak, Bang. Caranya bagaimana handphone kita ini dijadikan pasar, Bang. Jadi handphone Hmm, kita ini dijadikan tempat usaha dagang. Seperti contoh, mahal. kita dagang ayam bakar nih. Kok ayam Ah, bakar gini-gini aja ya, rame. Nah, di betul. situ nanti ada namanya marketplace. Kita bisa buat secara gratis di handphone ini, Bang. Jadi handphone ini Oh, sebenarnya tergantung yang megang, Bang. Kalau oh yang gitu. megang, Ya, ya, ya. kalau yang megang, ya maaf aja yang lagi kasmaran, dia mungkin megang sorryan cengar-cengir doang. Nah, Betul, ketika kita yang betul. megang ini pelaku usaha, kita harus sesuaikan. Handphone ini sebagai jadikanlah sebagai warung. Seperti kita tadi dagang ayam bakar nih. Betul. Di kita di situ punya apa namanya? Punya aplikasi namanya GoFood. Ada aplikasi Hmm. namanya GrabFood. Jadi Hmm. kita gunakan handphone itu sebagai mobilisasi usaha kita dengan cara daftarnya gampang. Semua itu saat ini serba mudah dan gampang.
Yang Dengan penting handphone, kita mau belajar gitu Bang ya. yang penting kita mau belajar. Ketik aja nih. Contoh, kita mungkin biasa nonton YouTube, wah nonton film. Nah, kita alihkan sedikit. Cara daftar GoFood gratis terbaru. Itu langsung tuh dari A sampai Z 1000 halaman itu ada caranya di situ di beberin. Dan yang kedua, misalkan kita klik lagi ya mau GrabFood, ketik aja kata kuncinya di YouTube. Dengan kata saya mau tadi GrabFood gratis. Di situ dari A sampai Z akan dimudahkan gitu loh. Cara-cara yang penting kita mau belajar bener Bang Azari. Ada di Masya situ Allah. seperti Lazada itu ketik aja kata kuncinya. Sebenarnya nggak susah. Yang penting kita mau belajar. Allah itu mah adil. Kalau kita mau belajar pasti ada jalan kalau bahasanya gitu Bang. Gitu Masya aja Allah, tips ini dari saya motivasi gitu. banget nih buat teman-teman nih. Ya, Ternyata Bang Teguh, ya, Bang Teguh tadi kan berkecimpung di organisasi Bang Japar nih, Kebangkitan Jawara dan iya, Bernacara. Tadi ada betul. yang membisikkan ke saya Bang Teguh, ternyata Ibu Fahira Idris ini, ternyata memang di samping dia anggota DPD RI, dia wakil Dewan Pengkajian MPR RI, dia Bu Fahira ini juga ternyata pengusaha ya. Oh iya, bener, Oh bener. mantap. Beliau ini pengusaha bunga. Masya Jadi beliau ini Allah. punya usaha bunga yang saya tahu ya. Terus suaminya ini jualan bubur juga tuh di daerah Wah, Siaga di daerah Jakarta jadi Selatan kalau cocok nggak salah. banget Iya, ya memimpin Bang Japar gitu ya. iya Apalagi sudah memang seorang mencontohkan. pengusaha juga. Sekali-sekali Bang Betul, betul. Teguh, tolong dong undang Bu Fahiranya bisa live bareng ke kita gitu. Oh ya, insya Allah mungkin kita menyesuaikan juga kesibukan beliau. Nah, Kita nanti, insya Allah nanti mungkin suatu saat bisa ikut kita ngobrol bareng nih bahasanya nih. Kita minta mantap tips-tipsnya dari banget. Ketua Umum kita Bunda Fahira Idris, Mm-mm. biar berbagi juga nih, biar tips-tips usahanya biar sukses juga gitu. Masya Allah. Ini ucapan apa nih yang mau disampaikan ke Bu Fahira Idris nih Bang? Ucapan ucapan apa nih? Contoh. Nah, apakah Nah, terima kasih atau apa segala macam lah, bebas mengekspresikan tentang Ibu Fahira Idris gitu. oh iya, Ekspresikanlah tentang Ibu Fahira Idris mulai dari sekarang satu dua tiga, ayo. iya. Terima kasih juga nih buat Bunda Fahira Idris yang Hmm, telah mendedikasi teman-teman anggotanya menjadi yang pertama kita diajarkan untuk berbagi, yang mantap. kedua untuk sosial dan menularkan kita sebagai pengusaha kecil gitu loh. Bahasanya Hmm, di intern beliau juga beliau selalu mensupport anggotanya dengan cara program-program beliau yang mendukung Oh, daripada yang banyak itu ya Bang ya? uh, uh, daripada penunjang UMKM juga di beliau ini. Beliau mendukung sekali mensupport anggota-anggotanya yang ingin sukses di bidang UMKM. Jadi Masya kebetulan juga Allah, saya keren banget ini. di Jakarta Utara ini dipercaya juga sebagai Nah, kepala divisi UMKM gitu loh. Masya Allah ya pantas, Iya, sudah dipercaya cocok juga. ini. Iya, siap Keren siap. banget. Ternyata Bang Teguh ini kepala divisi UMKM-nya Jakarta Utara, teman-teman. Nah, berarti teman-teman Iya, wajib simpan nih nomor kontaknya Bang Teguh nih. Ini saya ulangi iya lagi siap. nomor WA-nya di 0895 2462 6770. Nah, teman-teman Iya, selain apa namanya ya, selain teman-teman bisa menjadi reseller, teman-teman bisa juga mencuri ilmu-ilmu ide kreatifnya Bang Teguh nih yang tadi sudah iya, disampaikan. Nah, mulai dari usaha itu nggak harus itu-itu aja. Usaha itu harus bersama Allah gitu ya. Usaha itu iya, harus sambil ibadah. Usaha itu harus banyak gitu ya. Dan usaha itu tidak boleh menyerah. Nah,
Bang, Ya, terakhir nih Bang, karena waktu kita ya, ya. juga sebenarnya saya ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat pengen ngobrol-ngobrol lebih lama lagi nih dengan Bang Teguh nih. Rekan-rekan yang lain juga sebenarnya pengen lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol dengan Bang Teguh. Tapi memang karena waktu ya Bang ya, yang sedikit lagi Ya. mungkin sudah selesai. Eh, Insya Allah di luar ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya, sama teman-teman yang lain juga. Dan Bang Teguh, untuk pesan-pesannya selama Ramadan ini, pesan-pesan cinta. Iya, pesan-pesan cintanya Bang Teguh ini kepada Ramadan untuk semua orang nih gimana nih Bang Teguh? Ya, sebenarnya kita ini rindu dengan Ramadan ya. Kita tanamkan Iya, di iya. batin ini. Kita selalu, insya Allah, bagaimana sih ya Allah selalu berdoa. Ya Allah, pertemukanlah kami semua ini dengan Ramadan tahun depan gitu. Jadi Amin. itulah yang membuat kita rindu. Insya Allah dengan kerinduan itu semua kerinduan Allah akan datang gitu Amin, amin, di amin. semua kehidupan individu manusia itu sendiri gitu. Amin, amin, amin. Masya Allah, terima kasih banyak nih Bang Teguh untuk ilmu yang Ya, bermanfaat, waktunya. Semoga usahanya lancar, ya. amin, amin, Semoga amin, omsetnya amin, semakin doanya besar. amin, Semoga amin, amin, keluarganya amin, juga sehat, insya Allah. Dan kita doakan amin. juga semoga teman-teman yang ada di room ini dan teman-teman yang nantinya mendengarkan siaran ulangnya Bang Teguh di YouTube gitu ya. Nah, bisa mendapatkan tips-tips bisnis ya, sharing-sharing bisnis ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Karena kita juga Iya, apa ya mengadakan acara ini tujuannya itu untuk membangkitkan semangat teman-teman yang saat ini kendor nih Bang gitu. iya. Terima kasih banyak nih sharing-sharingnya. Sehat selalu ya Bang ya. Nah, Ya, terima kasih makasih, Bang amin, Teguh. amin, amin. Iya. Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, hari ini sudah selesai kita bincang-bincang Ramadan Cinta bersama Pak RT ya, Kadin UMKM Jakarta Utara, Bang Teguh Doang ya. Nah, bagi kawan-kawan Ya, yang ingin langsung berdiskusi dengan narasumber ataupun ingin menjadi reseller di usahanya narasumber, silakan bisa hubungi narasumbernya di WhatsApp 0895 24626770 atau bisa juga di Instagramnya di @teguh_doang DOANK_13 ya. Oke. Nah, akhir kata saya Azhari mengakhiri acara ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berpartisipasi. Semoga semuanya sukses selalu, selalu ya. sehat, selalu diberkahi Allah Amin. Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi dimanapun berada. Akhir kata terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.